Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Happy Soul Family. Apa kabarnya hari ini? Berjumpa kembali dalam renungan harian Happy Soul Family. Sebelum kita memulai sharing ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Kalau kami boleh sehat sampai hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas semuanya Tuhan, kami mau awali hidup kami dengan mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh memberikan kami kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini saya akan mengawali sharing firman Tuhan dengan sebuah cerita. Kejadian ini ada di kurang lebih itu ada di akhir bulan Juni ketika saya bertugas setiap hari itu untuk mengantar istri saya untuk bekerja. Jadi pada hari itu saya lupa harinya, kurang lebih hari Selasa atau Rabu. Pada hari itu saya biasa kan ngantar naik motor kan. Nah, pas saya naik motor, pas saya mau nganter gitu, saya udah pegang nih, waduh ini motor kok remnya kayak ngeblong gitu kan, nggak dipencet nggak ngerem gitu kan, tapi karena ya emang harus nganter ya kan, terus ya waktu juga akhirnya aku bilang ya udah deh yuk. Nah udah kita berdoa pagi dulu, saya naik motor gitu kan. Nah karena saya itu kan kalau naik motor mesti pegang mesti ada rem kan. Nah ini remnya itu blong, jadi alhasil yang tadinya biasanya itu saya kalau ngantar istri kurang lebih ya 15 menit, ini bisa sampai hampir 30-40 menit. Kenapa? Karena ya motornya nggak ada rem gitu kan. Saya lagi naik motor gitu, lagi ngegas, terus tiba-tiba ada yang berhenti ngerem mendadak gitu. Lah saya kan agak ngeri-ngeri, makanya saya saya naik motornya pelan aja gitu kan, pelan sampai hampir kurang lebih 40 menit lah saya sampai di sana. Nah, sebelum kejadian itu, saya itu lagi bilang nih dalam hati saya, aduh Tuhan mau bawain sharingnya apa ya gitu kan. Nah terus saya dapat bahan ini tuh karena emang jujur aja gitu, saya diingetin sebenarnya hidup kita itu kayak kita mengendarai kendaraan lah, baik motor, baik mobil ya kan. Nah bedanya adalah gini, saya kasih judul sharing pagi ini adalah, judulnya adalah dosa karena lidah, ya kan? Saya bilang, lu apa hubungannya dosa karena lidah sama saya kendarain motor tanpa saya punya rem, ya kan? Saya awali dengan cerita itu karena menurut saya menarik. Firman Tuhan bilang gini loh, lidah itu kan lidah itu kecil, letaknya di dalam mulut gitu kan. Nah, yang saya dapat adalah gini, sama ketika saya mengendari motor, saya bisa pegang namanya gas. Kalau kita naik mobil atau motor, kita ada namanya gas. Kita bisa ngegas, kita bisa naik motor atau mobil sekencang mungkin dengan adanya gas itu sendiri. Ya dengan apa? Ya kita reng gitu atau kita injak gas, itu kita bisa kenceng. Tapi masalahnya kalau kita nggak punya rem, itu kita berbahaya sekali. Nah, saya dapat hal ini kayak gini loh, dosa karena lidah. Aku dapat kayak gini. Itu sama halnya ketika kita mempunyai lidah, tapi kita nggak bisa menjaga perkataan kita, ya kan? Kita nggak bisa menjaga tutur kata kita, sehingga tutur kata kita itu tidak menjadi berkat buat orang lain. Kenapa? Karena saya dapat gitu ya, kalau istilahnya gini, pijakan pedal gas itu baik itu dalam mobil atau dalam motor, itu kan bentuknya kecil, tidak sebesar kendaraan itu, bentuknya kecil, tapi itu sangat berbahaya. Karena kenapa? Karena kita nggak bisa ngerem atau karena kita nggak punya rem, itu pun bisa membahayakan hidup kita. Sama dengan lidah kita. Lidah kita ini kecil, ada dalam mulut. Tapi kalau kita nggak bisa menjaga perkataan kita, menjaga tutur kata segala macam, itu sangat berbahaya. Firman Tuhannya ada di dalam Yakobus 3 ayat 4 sampai 6 dan 9. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu.
Yakobus 3 ayat 4, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Ayat 5, demikianlah juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Bapak Ibu, yang saya mau bagi adalah gini, bahaya kalau kita tidak menjaga lidah kita adalah ketika kita tidak dapat menjaga lidah kita tuh artinya gini loh. Karena dengan mulut kita memuji Tuhan, tapi di satu sisi kadang kita sering untuk membuli orang, kadang kita sering mengutuk orang yang sama-sama ciptaan Tuhan. Ini bahayanya, gitu kan? Kita punya lidah satu. Ketika kita berbicara, waktu di gereja kita muji Tuhan. Tapi waktu kita di luar rumah, kita di luar gereja, apakah kita tetap memuji Tuhan? Apakah kita tetap memuliakan nama Tuhan? Seringkali hal ini menjadi sesuatu hal yang bisa dibilang lucu gitu. Sometimes kadang-kadang kita, oh Tuhan terima kasih ya kalau kondisi baik. Terus kalau dalam kondisi yang kurang baik mungkin kita, Tuhan gimana sih? Padahal kita dengan mulut yang sama, dengan lidah yang sama, kita bisa melakukan hal itu. Nah itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena yang saya dapat lagi, baiklah kita menjaga lidah kita, bagaimana kita menjadi berkat. Karena menjadi berkat itu biasanya dengan tutur kata yang baik, sehingga kita tidak menyakiti orang lain dalam bertutur kata. Sehingga kita boleh menjadi berkat buat teman-teman sepelayanan, buat teman-teman kita, buat saudara-saudara kita yang lain. Nah, saya mau bagi adalah gini, biarlah kita tuh sebagai pelayan Tuhan, itu harus menjaga lidah kita supaya kita benar-benar boleh menjadi berkat buat orang lain di sekeliling kita, di keluarga kita. Dan hal terakhir sebagai penutup, ayatnya ada di Yakobus 1 ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, saya dapat ayat ini, saya diingatkan kembali bagaimana kita harus menjaga lidah kita, menjaga hidup kita, supaya kita berkenan kepada Allah. Dan hidup kita boleh menjadi berkat buat orang lain, lewat tutur kata, lewat kelakuan, sifat, dan lain-lain, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan biarlah renungan yang singkat ini boleh memberkati kita semua, dan intinya adalah kita harus menjaga lidah kita supaya mengeluarkan tutur kata yang baik, sehingga itu menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tentang supaya kami dapat menjaga lidah kami untuk berkata hal-hal yang baik dan benar, dan boleh menjadi berkat buat sesama Tuhan, di mana mereka juga boleh melihat Tuhan di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan hari ini kami berdoa, pimpin kami, biarlah mulai hari ini kami boleh menjaga Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulut kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, baik dalam kantor, usaha, di sekolah, atau dimanapun kami berada. Tuhan, biar nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.